Oke. Ini Kak Rego sudah bisa on mic. Mungkin Oke, silakan Kak Rego. Silakan Kak Rego. Siap. Kalau saya kan kebetulan coffee shop, kan, jadi terutama saat pandemi ya, di mana kebanyakan anak SMA itu online. Jadi ada jadi banyak yang itu sambil side hustle tadi kan, kayaknya ya gitu, ada yang cuman hitungan hari udah tiba-tiba menghilang tanpa berita, tiba-tiba hitungan hari loh. Ya, okay. Kak Rego, tadi yang kita penasaran adalah Kak Rego berpendapat kan hampir Gen Z hidup di zaman yang semua masalah. Yang komentarnya Kak Rego soal semua masalah udah selesai gitu. Gen Z hidup di masalah di itu. Jadinya mereka lack of solving. Ya, boleh lebih dibukakan gitu. Gimana pemikiran Kak Rego soal hal tersebut? Ya, kalau kayak anak milenial kan ya pernah ngalamin dari yang sekolah jalan kaki, pakai sepeda. Kalau kayak Gen Z itu kan ya kalau nggak naik motor, naik ojek gitu, kayak semua udah ada penyelesaian. Jadi begitu ada misalnya ini kayak kemarin, aduh aku nggak bisa datang, aku nggak ada motor ya. Itu doang. Makanya kadang ya kayak merasa udah ada penyelesaian, udah ada motor gitu kan. Begitu motor yang nggak ada, dia bingung mau kerja gimana. Ini mungkin jadi kayak daya juang juga gitu ya, Ci ya. Ya, berarti mungkin yang maksud dengan Kak Rego karena ya itu ada kayak semua udah ada solusinya gitu, semua sudah tersedia. Jadi tadi ada yang nyebut juga ya, kayaknya Bu Rini ya, generasi manja. Tapi bukankah setiap generasi paling muda akan dikatain generasi manja sama generasi sebelumnya? Betul ya? Berputar-putar sih. Dulu waktu millennials, boomer menjerit bahwa generasi ini apa sih? Ya, manja dan sama nggak tahu etika, dibilang ya. Ya. Waktu Gen X hadir, ya di atasnya boomer juga berteriak yang sama kan. Apaan tuh musiknya nge-rap metal nggak jelas? Ya. Ini kan yang nggak akan berhenti. Kalau tadi Mas Sombong bilang saya punya program millennial leadership ya sekarang. Dulu 8 years ago awal-awal Paradigm, saya tuh punya programnya Bridging Millennials. Karena millennials yang lagi dihajar sama para Gen Z dan boomers. Yang dianggap sama, gak bisa kerja gitu ya, maunya gampang. Ya, semua nanya minta dicontohin. Ya, yang hal-hal seperti itu. Nah, saya ngajarin untuk para leader untuk yang waras ngalah gitu ya. Ya kan ya? Ya sama sekarang juga. Yang waras ngalah, siapa yang waras? Kalau menurut kita dia gila, jangan ikut gila gitu aja ya kan ya. Berarti kita yang dengerin mereka dong. Oke, cara kerjanya mereka seperti apa sih? Nah, sekarang millennials-nya udah jadi leaders. Ya, middle managementnya nih, middle manager udah rata-rata ya, bahkan sampai ada yang udah top leadernya. Dengan millennials so crazy about startup ya berarti wah udah langsung banyak direksi CEO. Jadinya sekarang gimana caranya jadi millennials leader untuk ya, bridging the Gen Z, nggak akan berhenti. Jadi kita nggak bisa selalu bilang this is the worst generation. Enggak, nanti ada lagi. Ya, saya di rumah saya punya makhluk satu lagi yang namanya generasi Alpha. Oke. Asik nih. Ci, tapi saya penasaran Ci dengan kan Kevlin itu kan ada tes kayak gitu ya. Mungkin J bisa share terkait dengan findingnya dia terkait Gen Z. Kan pasti tesnya udah ribuan itu. Wah. Mas, nah ini apa yang disampaikan oleh Cipegi nih mungkin bisa nggak di-capture dari hasil tes yang sudah selama ini dilakukan oleh Kevlin? Oke. Ini pernah ya kita kemarin sempat tarik data lah ya. Ini mungkin nanti si Peggy juga boleh share karena kemarin waktu aku share ada finding ini loh dari hasil attitude checkingnya Gen Z gini ya. Jadi buat teman-teman ini adalah hasil assessment Kevlin yang kita tarik 6 bulan terakhir. Terus kita lihat antara orang yang range usia 26 sampai 40 tahun, yaitu milenial, itu ada sekitar 1.500 orang.
Kemudian ada Gen Z yang di usia 16 sampai 25 tahun, itu ada 1.000-an orang. Dan kita lihat ada sekitar 20-an attitude lah. 20 attitude yang paling enggak ya cukup penting lah ya dalam dunia kerja. Yaitu tentang kreatif memecahkan masalah, adaptability-nya, keaktifan berinteraksi, dan lain-lain. Nah, yang atas adalah milenial, yang bawah adalah Gen Z. Ini ada 2 halaman, jadi untuk membandingkan ya, kalau di halaman yang pertama ini, kita bisa lihat di bagian Gen Z, yang terlihat paling tinggi banget di sikap berhati-hatinya. Ya. Terus yang paling rendah, yang sedikit lebih rendah di bagian ini itu ketenangan saat tertekan. Untuk yang Gen Z. Nah, kalau yang di milenial, ya kebetulan juga berhati-hati ini termasuk yang paling tinggi, tapi nggak setinggi yang Gen Z. Ya, ketenangan saat tertekan hampir sama. Nah, terus berikutnya kita coba lihat attitude yang lain. Ya, ini kebetulan saya waktu slide ini kebetulan yang hijaunya paling banyak di milenial tuh inisiator, termasuk cukupan ya, lebih banyak inisiatornya di milenial dibanding Gen Z. Nah, terus Gen Z juga tipenya berterus terangnya lebih tinggi dibanding milenial. Jadi jumlah yang biru dan biru tua itu kan baik dan baik sekali. Itu yang terus terang lebih tinggi dibanding yang milenial. Jadi kalau dilihat dari sini, ya tipe Gen Z memang cenderung apa adanya kalau ini ya, kalau menyampaikan sesuatu. Ya, loyalitas juga di sini di Gen Z terlihat cukup tinggi. Oke. Ya, milenial nggak setinggi Gen Z. Nah, artinya sebenarnya dari sisi Gen Z ini kalau dari sisi attitude lah, dari pengecekan Kevlin, orang yang memang loyalitasnya tinggi itu ada faktor, memang ada unsur empati, ada perasaan. Nah, jadi sisi negatifnya ya memang mudah baper. Itu tipe orang yang tentang loyalitas tinggi. Nah, ini ada data finding yang kita tarik 6 bulan terakhir untuk compare 2 kategori usia untuk topik hari ini. Oke, jadi emang kayaknya niatnya hari ini kita ngadu milenial sama Gen Z ya. Kayaknya ya. Nah, yang ngadu Gen X nih. Ayo diajak beradu gitu ya. Tapi tadi kalau dari hasilnya ini ya, kalau saya kan ngelihatnya ini karena hijau ini cukup baik, biru mudanya dan biru tuanya baik sekali ya. Saya compare gitu untuk yang kalau banyakan yang cukup berarti kurang baik menurut saya ya gitu. Berarti ya cukupan aja gitu, mereka cukupan. Kalau anak-anak muda sekarang yang Gen Z itu kalau dikasih kerjaan, mereka itu langsung 2 hari mas, 1 hari mas, nanti malam udah kelar mas. jadi tantangannya justru adalah abis ini ngasih kerjaan apa lagi ya. Tapi buat saya gini ya, kadang-kadang mereka nyebutnya segitu cepatnya. Karena ya mereka kan tahu memanfaatkan teknologi ya. Kayak saya yang dinosaurus suruh pakai Canva, desain tuh lama banget gitu. Ya, tapi kalau di tim kami di Paradigm tuh kayak Gen Z-nya ada kan ya. Ini ada, nggak tahu Aini hadir atau tidak gitu ya. Ada Aini, dia kok kayaknya gampang banget, cepet banget sih. Ya. Saya mau bikin proposal, kalau bikin isinya gampang, saya yang cepet gitu ya. Tapi buat layout, naro dan segala macam itu kayak it takes forever buat saya gitu ya. Mau pakai PPT itu kayak basic banget sih. Tapi buat ini tuh it's really fast. Saya bilang, padahal tadinya kayak kesannya saya yang mampus lu, gua kejer lu. Asap ya, saya mau submit proposalnya sore ini. Siap Ci, gua lihat lu. Sejam kemudian udah dikirim dong. Kan ada gue yang malu ya, ternyata dia bisa di sejam. Dan bener lagi ya, dan bener lagi ya, dan bener lagi ya buat ininya ya. Jadi ya gimana? Sorry, ini Bu Rini sudah siap on mic Cik, mungkin. Oh silahkan Bu Rini. Mainkan Bu Rini. Mainkan. Halo, saya sudah siap. Kalau saya boleh berpendapat sih ya, dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada, kalau Gen Z sebagai karyawan itu emang benar
kata Mbak siapa tadi yang mewakili Gen Z tadi, tergantung karakternya masing-masing. Ada yang memang Yes. kerjanya cepet, ada juga yang kerjanya lelet gitu, ngambekan, terus ya wis yang negatif-negatif gitulah ya, pokoknya yang dirasa kayak nggak cocok gitu. Nah, sedangkan kalau mahasiswa itu memang kurang maunya cepet gitu. Entah kayak contohnya kalau kita mau nulis artikel aja langsung carinya ChatGPT, nggak mau nulis beneran gitu. Maksudnya jadi penulis tuh nggak mau nulis dari awal gitu. Contohnya seperti itu. Nah, saya pernah tuh mencoba untuk pendekatan ya friendly lah kepada mereka gitu, pengen tahu gimana sih mereka gitu. Ternyata ujung-ujungnya itu dia ngelama gitu loh, ngelunjak. Jadinya kan gitu. Jadi kita memang harus ada batasannya, di mana kita harus friendly, di mana kita harus pokoknya ada batasannya gitu. Ada di mana kita harus friendly, di mana kita harus tegas gitu. Atau mungkin gimana coach untuk tips and tricksnya? Wah, ya. Mereka kan sungguh-sungguh apa ya? Copy paste cepet banget gitu untuk mengcopy paste sesuatu tuh jago, bukan cuman artikel atau cuman ini ya, tapi meniru itu cepet sekali. Nah, jadi memang cara belajarnya memang visual kan. Visual bergerak malah, jadi memang harus dicontohin, living by role modeling dan lain-lain. Nah, kalau saya lagi ngajarin teman-teman F&B, sebenarnya yang membuat mereka keluar tuh bukan beban pekerjaannya loh, tapi dengan siapa mereka bekerja. Karena buat mereka nggak mau gitu ada gesekan, capek gue nggak mau drama. Ya. Kayak baru datang 2 hari udah tahu yang ini gibah gitu, atau udah ketahuan leadernya ribet, rese gitu, atau malah gini yang lebih parah, ini perusahaan apa sih nggak jelas banget ya. Tapi karena mereka gua nggak mau drama, ya gue keluar aja, bye bye. Berbeda dengan millennials, gue mau resign 3 tahun lu kagak resign dari tempat situ ya. Ngomongnya doang gitu, kayak ngomong di luarnya kayak ngejelek-jelekin perusahaan, bos gue toksik lah, apalah, lu yang toksik men, gue suka bilang gitu ya, buat geng millennials. Kenapa? Karena kalau udah nggak suka ya keluar aja gitu, jahat banget ya. Ini jangan dilakukan ya adik-adik. Yang benar adalah kalau nggak suka diomongin. Kita mesti manfaatin semua yang jago dari mereka. Nyari referensi, waduh itu cepet banget Gen Z ya. Kalau nyari saya pengen tahu A gitu, tapi tolong dirangkum ya. Maksudnya dari sumber A, sumber B, sumber C, wah itu cepet banget. Terkesannya negatif, simplify, tapi sebenarnya itu skill loh ya. Untuk kan kayak merangkum dan mereka menarik kesimpulan, lalu apa yang bisa dilakukan. Yang memang harus dijaga jangan jadi oversimplify. Para Gen Z ini kan mereka gitu kan bisa merangkum. Jadi dapat ABC dia ngerangkum, terus dia membuat kesimpulan, dia bisa ngasih solusinya gitu. Itu gampang tinggal di Google gitu kan ya, kata-katanya kan selalu gampang tinggal di Google gitu. Tapi memang itu fact. Kalau kita mau bilang coba kerjain jangan Google, wah kita lagi membunuh potensi seseorang loh. Ya, karena mereka nggak tahu, ke perpustakaan nggak tahu, suruh ya bikin skripsi dulu di perpustakaan, nyari buku, nggak tahu. Justru loh, apa yang sudah ada ya pakai, sudah ada fasilitasnya. Kenapa kita malah jadi mengecilkan mereka dengan menggunakan fasilitas ini? Mereka yang jago menggunakan, biarkan mereka menggunakan di bawah pengawasan kita, memastikan bahwa mereka pakainya itu dengan benar, dengan tepat ya. Kuncinya di pengawasan gitu ya, Ci. Betul. Dan ini Gen Z itu nggak suka disuruh. Apa lu nyuruh-nyuruh gua? Tuh. Tapi mereka suka apa? Di challenge.